Halo semuanya, kembali lagi bersama kami, 1 Million Journey. Setelah berhasil kami menempuh beribu-ribu kilometer di Sulawesi, kini saatnya kami kembali untuk overland di Pulau Kalimantan. Kami akan mengeksplor keanekaragaman budayanya, satwanya, dan juga bentang alamnya. Bahkan kami juga akan melewati border menuju negara tetangga. Kami ucapkan selamat datang dan selamat menikmati perjalanan kami di 1 Million Journey edisi Borneo 360. Setelah menentukan kesiapan dan perlengkapan, tibalah waktunya untuk memulai perjalanan. Tanjung Perak adalah destinasi pertama yang akan kami lewati untuk menyeberang ke Balikpapan. Dan kami akan menyeberang selama 30 jam ke depan yang akan dilanjutkan dengan Bapak Pala dan tim 1 Million Journey. Oke, jadi ini kegiatan kami ketika di kapal. Sudah bosen dengan game-game offline, ngobrol ngalor ngidul, ya, nonton film yang di download, nonton film yang ada di kapal. Kapalnya sih bagus, kita nggak gimana. Cuman yang namanya bosen pasti datang kalau 30 jam perjalanan lebih. Filmnya sama kayak kemarin. Filmnya sama kayak kemarin. Ya kan kita udah naik kapal ini berkali-kali, pasti filmnya juga ada yang diputer, pasti sama datanya. Oke, akhirnya kita memutuskan untuk mengeluarkan Starlink-nya, antenanya di sana. Kita pakai Blue Ethic buat power supply-nya. Ya, jadi sungguh berguna ya. Sungguh berguna. Jadi memang dengan adanya Starlink kita masih bisa terhubung, tapi memang kurangnya kita harus nongkrong tempat-tempat begini ya, di bawah-bawah gini gitu. Ya tadi pagi udah nyoba di kamar nggak bisa. Ya mohon maaf nih, kalau ente nyoba di kamar, antenanya ngadep kemana? Gitu. Ngadep ke kaca, dia miring sendiri ke kaca. Oh tadi gitu? Pagi, iya. Tapi nggak connect? Nggak bisa. Itu patut dicoba. Ini paketnya pakai paket apa yang Pak? Paket yang bebas jelajah 1.200.000. Bebas jelajah itu bisa buat internasional juga. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Besok kita coba di Malaysia. Karena kita juga sebagai pengguna baru Starlink ya udah gitu ya. Ya nikmatin, kalau nggak kehubung ya syukur, tapi kalau kehubung ya alhamdulillah kayak gini bisa komunikasi sama teman-teman yang ada di Jakarta ataupun di Klaten. Sore itu ada sedikit kendala karena salah satu anggota tim kami terkena gejala tipes. Tak berapa lama akhirnya kapal kami bersandar di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Akhirnya kami semua sampai di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Kita sudah menaiki KM Dharma Ferry 7 selama kurang lebih 30 jam lebih. Bukan kurang lebih, tapi 30 jam lebih. Oke, selanjutnya besok Ridwan akan sampai di Balikpapan. Dan vlog kami kembalikan ke Ridwan saja, karena saya bingung mau ngomong apa. Yang jelas, petualangan dimulai. Borneo 360, 1 Million Journey. Sesampainya di Balikpapan, kami langsung bergegas ke rumah sakit terdekat untuk pengecekan laboratorium Farhan. Oke, selamat datang di 1 Million Journey episode Edisi Borneo 360. ya. Jadi kita itu akan muter dari Balikpapan, Balikpapan lagi. Dan ini pertama kalinya kita naik mobil luar negeri lewati perbatasan ya. Oh iya, tentu saja. Menarik sekali. Tapi Pal, dia ada yang lucu Pal. Apa tuh? Kenapa si Farhan kok bisa tipes?
Salah makan kali waktu ke Jepang, Man. Lah, enggak gini deh. Lu perhatiin nggak sih di kantor tuh? Kalau gua ajak kerja sampai lembur, sampai keluar kota jarak jauh, sehat. Wah. Kemarin tuh libur panjang tuh. Ya kan Jumat, Sabtu, Oh iya, Sabtu, long Minggu, weekend. Seninnya libur, Ya. Selasa cuti bersama, Rabu libur lagi, baru masuk Kamis langsung Sakit. sakit. Ngapain sih, Han? Persis kayak itu tuh nggak? Waktu gue pertama kali masih ngantor pertama kali videografer satu, itu namanya Najib ya. Oh, Najib ya. Gue tinggal ke Jerman, balik tipes. Padahal kan dia nggak ngapa-ngapain di Jakarta, ya kan? Ini selalu begini, Rahmat juga sama. Iya. Kayaknya emang harus kerja mulu kan, kagak boleh libur kayaknya. Kayaknya emang kalau nggak kerja sakit gitu ya. Awalnya kerja. Ya, jadi hari ini kita mau eksplor Balikpapan dan Ya. ke IKN. Betul. Dan kita ini nginep di Hotel Platinum Balikpapan. Wah, itu. Ini hotel yang paling dekat ke tol menuju IKN. Oh, ada tol. Ada tol. Oke. Baru, dulu nggak ada, Oke, kita coba. ya kan? Dan juga tadinya mau nginep di IKN, tapi mendingan di Balikpapan. Oh, Katanya balik lagi. airnya masih nggak sebagus itu. Oh, katanya begitu. Katanya gitu. Tapi nggak tahu ya, nanti kalau misalkan beberapa lama lagi udah bagus, beda lagi mungkin Oh ceritanya. iya, pasti. Tapi hotelnya bagus. Hotel pakai C, Pak. Iya. Mantep ya. Terus tadi Farhan karena lagi sakit, Hah? kita suruh spa di atas. Sama lu ya, Mat ya? Enak nggak, Mat? Enak, ya udah. Terus juga kamarnya bagus, Oh, pasti itu. enak, gede, ya. Dan harganya juga reasonable, Kenapa? sama sarapannya enak. Sarapannya banyak pilihannya juga. Iya. Dan kalau sore kita bisa ke rooftop Oh iya. ngelihat Keren. Balikpapan 360 karena ini adalah hotel tertinggi ya di Balikpapan saat ini ya. Iya. Jadi di rooftopnya itu kita bisa ngelihat pemandangan Balikpapan, ngelihat sunset. Betul sekali. Tapi yang lebih enak lagi, Pak. Apa tuh? Sebelahnya Indomaret. Ada kopinya juga. Sebelahnya Masjid Persis. Itu dia. Jadi tadi sholat subuh si Kojai bilang, Oh, turun. di sini subuhnya jam 5 lewat 10. Dia bangunin gua kan. Emang keburu sholat di masjid jam segini. Nggak taunya Keburu. 5.10 baru Iya. subuh. Oh iya. Luar biasa. Ya wes, yuk kita jalan. Dan ini mobil udah kita berikan sedikit aksesoris ya, karena Medan Kalimantan katanya agak sedikit berbeda dan beberapa pasukan dari Sulawesi kemarin yang kita lakukan evaluasi. Akhirnya sekarang jadi kayak gini. Buat yang belum nonton bisa lihat di deskripsi di bawah video kita ngebahas apa aja modifikasi yang dilakukan Oh, iya. di Cherry Tiggo 8 ini. Let's go, kita Langsung. ke IKN. Gas sih kayaknya nih. Coba kalau ada dulu lupa bawa topi. Biasaan. Pasti ke Tapi toko kan outdoor dulu. kata Om Hawa kan gitu. Apa? Kalau kurang sesuatu beli aja, nggak usah pusing. Iya sih ya, bener Iya. ya. Ya. Gas lah. Destinasi pertama kami adalah menuju ke ibu kota Nusantara. Tapi kemarin gimana kapalnya, Pal? Mantap, kapalnya Mantap ya? Pak, sama kayak waktu kita berangkat ke Makassar, Wan, persis. Oh, sama ya? Sama, Dia cuman mampir dulu apa langsung balik papan? langsung balik papan untungnya. Oke. Kagak pakai mampir-mampir. Dan Kemarin itu, yang dari Palu ke Balikpapan dulu atau? Bang, dari Donggala, Palu. Donggala, Donggala itu ke Balikpapan dulu, baru ke Surabaya. Berarti nanti kapal lanjut ke Donggala. Itu jadwalnya iya, Mat, ya, kayak Mat ya? Enggak, kalau yang Oh, enggak, ini ferry enggak. langsung tektok aja. Oh, Balikpapan, ferry langsung. Surabaya, Oh, Balikpapan, Surabaya. iya. Kalau yang Dharma Kencana tujuannya kemarin Donggala, Balikpapan, Surabaya kayak gitu muter. Soalnya kemarin kan gue kan itu sama Kangguru Transportation ya. Oh, Yang jadi di apa namanya di sini tuh ada shuttle Balikpapan Samarinda namanya Kangguru. Kangaru tulisannya. Nah, itu yang nomor 1 lah paling bagus dan dia tuh nggak ada penumpang pasti berangkat, Pal. Lah? Iya. Gimana ceritanya? Ya, karena udah komit gitu loh. Oke. Jadi kalau misalkan penumpang cuma 1 tetap diberangkatin ke Samarinda. Wah, mantep. Bener. Dan kemarin gue tanya apa namanya, dia juga biasanya kalau kirim-kirim armada gitu kan, dia kan pakai unitnya dari Jawa ya, Ya. maksudnya yang karoserinya gitu kan, itu juga pasti pakai DLU Oh, sampai sekarang. kemarin ngomong juga pantesan saya kenal tuh sama ini dia. Lah, berarti Iya, emang kok sering. bisa? Karena emang sering kita pakai DLU pasti, Iya, nggak pakai yang lain.
Gitulah. Emang enak sih Pak. Nah, terus gue tanya, kenapa kok udah ada bandara di Samarinda, orang ke Samarinda tetap turun Balikpapan lanjut ke sana? Nah itu. Nah, katanya dari Samarinda ke bandaranya itu 30 kilo lebih. Waduh, Jauh. lumayan. Dan Iya. kalau hujan, jalurnya putus. Loh, putus kenapa? Banjir. Oh. Jadi, kenapa banyak yang ngambil langsung ke Balikpapan aja, naik Kangguru ke Samarinda. Cuma 2 jam. Lah, Nggak Enak ya? jauh kan? bener. Naik shuttle itu, Kangguru. Naik shuttle Makanya itu. masih banyak pilihan naik Kangguru itu. Iya, Pantes. itu ceritanya. Makanya masih itu ya, masih menyala dia. Si menyala. In 3 kilometers, take the exit. Oke, Oke. 3 km take the exit. Jadi dulu Bal, gue pernah ke Samarinda Balikpapan naik tol Oh iya. sama mobil Om Fitra. Tahu nggak kiri kanannya itu? Itu kan lihat tuh, udah mulai ditumbuhin semak belukar kan? Ya. Ya. Tadinya kalau waktu aku buka expose gitu, dia tuh ada batu bara hitam-hitamnya gitu. Ah, seriusan sampai ke expose gitu? Iya. Tapi sekarang udah ketutup sama alang-alang. Lebih subur berarti sekarang apa gimana tanahnya? Ya enggak lah, bukan lebih subur, tapi lebih kayak apa ya? Lebih hijau lah. Hijau kekuningan. Tapi itu ditambang Wan yang dulu kayak gitu-gitu. Enggak di jalan tol ini. Oh iya. Di jalan tol ini, yang ini kan tolnya masih baru tuh. Kan banyak yang dipotong kan jalan apa namanya permukaan tanahnya tuh dipotong. Itu masih ada yang coklat, ada yang hitam-hitaman. Itu batu bara itu. Oh, yang hitam itu batu bara. Batu bara Pinggir jalan. di pinggir jalan. Tapi nggak ditambang. Oh. Karena buat jadi ini kan, jadi tol. Segitunya. Dan ini kita baru pertama kali lewat yang sini. Dulu ini nggak ada. Lah, tol yang ke arah IKN. Jadi kita pakai jalan manual. Manual, jalan biasa. Iya, biasa aja manual. Jalan manual. Jalan otomatis. Iya. Ya kan kalau di tol kita bisa nyalain fitur-fitur nyetir sendiri udah. Oke. Aduh, ya bener sih. 32.000. Istilahnya 32.000 nih. Tergampang lah sih lagi. Nih, tapi ini exit jalan biasa ya? Iya. Jalan manual, Bang. Berarti- Iya, ini keluar loh, exit loh. Bukan masuk tol. Tapi udah ada tol dari Katanya dulu. lewat tol. Ya, kita ikutin Google Map dulu Pak lah seperti biasa. Coba dari HP lu gimana? Sama, kagak ada bedanya. Tadi udah ngecek. Takutnya beda lagi. Ya mana iya. Jangan gue dikasih jalan motor. Tapi tadi naik tol. Kan lampu merahnya mati nih. Enggak Pak, sama. Sama ya? Lampu merahnya mati lagi. Nah ini mah nggak masuk tol dong. Tapi di Sulawesi ya, ini kalau ada truk begini, belakang ada mobil, dia tuh tiba-tiba mepet kiri ngasih kita jalan. Oh iya, benar ingat gua tuh. Ini enggak nih. Buru-buru kali Pak. Iya. Sulawesi itu bawa motornya masih serampangan. Tapi mereka nggak ngebut. Wah, di ke kanan juga Pak, ngambil Di haluan. kanan juga gimana sih? Enggak ngambil haluan itu biar kita nggak nyusul aja sengaja. Aduh. Enggak, jalan sebelah kiri jelek. Kan? Papasan motor tentara lagi tuh. Tentara lagi. Bokap lu jangan, Bang. Bukan, bapaknya udah pensiun. Oh, udah pensiun. Ini sengaja gue kasih tahu biar orang-orang segan sama pala. Ya. Mana ada? Mana ada? Nggak ada. Benar tentara lo nih. Tentara udah lama banget, Pak. Purnawirawan. Iya, Purnawirawan. Tapi sepi Pak jalan nih, Pak. Makanya gue curiga ini. Aduh. Orang udah nggak pada lewat sini ya? Aduh, berhenti dia berhenti. Aduh, diem. Bentar. Lagi nanjak malah diem. Itu Pak, lagu Arab yang itu. Lagu Arab. Kosong. Oke, kosong. Isi langsung isi. Akhirnya lepas juga ini. Enggak, masalahnya dia udah tahu kondisinya begitu, dia nggak ngasih orang buat jalan gitu loh. Harusnya ke kiri aja. Egois kiri dulu. bener. Sementara Beda. baru jalan ada gitu. Orang-orang pada baik kali ya di Sulawesi ya. Jadi ngeliatin kayak gini dia jadi kesel banget. Bolong.
Waspada, banyak jalan bolong. Wah, dilarang memberi makan hewan liar, berarti sering ada perlintasan nih hewan liar nih. Jangan ngasih makan pala. Iya, ngomong itu lagi. Bukan gua. Perjalanan baru saja dimulai. Ada salah satu kru kami yang mengalami mabuk darat. Gojek, jackpot. Wajah udah benar. Baru jalan belum sejam cuy. Gak ada sejam. Jackpot, ya Allah, Jackpot. ini sampai sebulan nih gimana? Aduh, baru mulai. Masih di balik papan. Ampun. Untung dari mobil sana. Aduh. Ini tuh belok-beloknya masih nggak ada apa-apanya dibanding Sulawesi kemarin. Sulawesi pernah di satu perjalanan hampir pada mual semua, pernah. Iya. Cuman itu udah paling ekstrim Pak ya. Udah paling ekstrim. Paling ekstrim itu. Ini kok aja belum ada apa-apanya. Tolong dong. Aduh, ampun. Kita aja kaget aja dikabarin di HT. Hah? Udah jackpot. Berarti mesti sediain itu tuh ST anget gitu-gitu ya. Koyo gitu. Iya itu, aduh, orang tua itu satu. Ampun. Gaya-gaya. Kita beliin bal pirik, beliin bal pirik kan. Biar kayak mama pengajian kalau ngaji pagi-pagi gitu. Pegang aja. Ampun. Guys, saya pikir saya jackpot sendirian guys. Udah mulai nyender bapak itu guys. Berat sekali. Bapak ini dia kenapa kuat tidak nyender dia? Kiranti guys. Aduh, datang bulan dia. Luar biasa. Wah, ini jalan proyek nih Pal. Ya nih, Kayaknya nanti jalannya lewat sini nih. tinggal lempeng ya. Iya. Beda. Nah, kan kita masih lewat jalan biasa nih. Nah, pertanyaannya tol di mana sih? Masih bingung Pak, udah Pak, kita juga. Kayaknya belum ada tolnya deh. Tapi Majestat khususnya udah ada katanya. Iya, ya cuma situ doang. Ya, Belum. Kenapa dia berhenti? Wah, turun dong dia. Waduh, jajan kali Pak. Gede banget lagi mobilnya. Tuh. Di sini udah mulai rasa-rasa proyek ya. 26 menit sebelum IKN sudah mulai rasa-rasa proyek. Iya. Ini pembangunan Tuh, udah ada ini nih. store gini Pak. Jualan elektronik ya. Nah, jadi kalau bangunan langsung dibangun itu langsung diisi dari sini nih. Oh, AC kita ada, TV kita ada. Nggak usah Supply. jauh-jauh dari Balikpapan. Betul, udah ada supply-nya. Aduh, untuk kita bawa pertama mesin HL ya. Iya. Oh, pantas tadi pada mobil kotor-kotor di mari begini Pak Iya, jalannya. jalannya. Wajar sih. Dan ini ya, kalau mobil lewat-lewat jalan gini tiap hari, gue pasti pasang itu sih, driver monitoringnya Super Spring. Oh iya. Iya, karena dia itu bisa dilihat secara live real time. Jadi kan dia GPS tracker. Nah, tapi ada kameranya buat depan sama belakang. Oke, dia bisa real time kita nih. Mantap. Iya. Jadi dimanapun. Oh, enak ya. Jadi kalau GPS biasa kan cuma mantau doang posisi lokasi. Nah, ini bisa ngeliat live real time lagi di mana. Ada gambarnya. Depan belakang. Ini nggak depan doang, Depan sama doang kabin. Jadi driver mau macam-macam gitu, ya ketahuan. Nggak boleh nakal berarti. Nggak boleh nakal, nggak bisa. Udah nggak bisa berarti nih. Ya bagus dong, udah nggak bisa. Wah lu Ada niatan, Bang. nggak bener nih orang nih. Astagfirullah. Ya kita bersiap sama pemikiran orang seperti itu kan maksudnya. Ya pemikiran lu maksudnya. Aduh. Langsung benteng dong. Iya, karena penting banget kan zaman sekarang gitu ya. Bayangin dia bawa mobil kita aset ratusan juta, bahkan kalau truk bisa miliaran gitu kan. Ya harus banget bisa dipantau. Wah, jangan sampai kejadian kayak apalagi yang udah Pak. Pengusahanya di Jakarta, ya kan, proyeknya di IKN. Gimana cara tahu itu mobil dibawa dengan benar sama si driver? Masuk Ya tuh. pakai GPS tracker Super Spring lah. Iya benar. Driver monitoring sistemnya dan kawan-kawan. Kelihatan ke depan, kelihatan ke kabin. Bener. Jadi nggak cuma sekedar dashcam, dia lebih dari itu. Benar.
Nah ini bisa dilihat ya, karena lagi banyak pembangunan. Itu truk-truk lagi ngantri buat ngisi semen ya. Apa sih? Semen ya? Iya, Beton, pokoknya beton. adukan semen. Di batching plant. Tuh, sebanyak itu yang ngantri, makanya kita sampai kena macet di sini. Lagi berarti mengerame Pak. Iya, pembangunan jalan berarti. Ada. Ya ngantri saja lah. Ya. Dia ngantrinya nggak bisa lurus gitu ya? Apa takut keselip orang? Iya. Hah? Iya ya. Apa mungkin haluan kali Pak? Enggak. Ya enggak, maksudnya kan udah tahu masih penuh. Yang antrinya dari sebelah kiri lurus gitu ya. Baru pas mau masuk udah kosong, dia ngambil haluan masuk. Jadi nggak ngalangin jalan. Ya biarin deh Pak. Kita bukan orang mari Pak. Iya sih. Lewat doang kita ini Pak. Nah cuma kan attitude-nya gitu loh, adabnya. Kalau gue sih akan melakukan hal itu sih, ngantri nih. Gue tahu kalau belok gue harus ngambil haluan. Ya udah gue ngantrinya sambil lurus di sebelah kiri. Jadi nggak langsung belok begini ya. Ya. Nutupin jalan. Nunggu ada space di situ dulu Pak ya. Ya sudahlah. Ya udah, kita mau jalan nih bentar lagi nih. Berapa menit lagi sampai IKN? 6 menit lagi. 6 menit lagi. 6 menit lagi. Udah mulai banyak gedung-gedung tuh di depan. Oh iya benar. Nah, Mau sampai berarti kita. udah mau sampai. Kita pengen tahu lah IKN bagaimana. Semoga segera pindah ya, Kita pindah biar Jakarta lancar. sepi. Nggak apa-apa udah kerja sono dah. Kemarin Pal, Apa tuh? gue dari Pasar Minggu ya kan, ke Cipete. Jarak di peta cuma 10 kilo. Dekat. Iya. Berapa jam? 42 menit. Wow. Ternyata karena macetnya lebih parah, 49 menit. Wow. 10 kilo. 10 kilo. Ya udah 10 kilo paling lama di Klaten 20 menit. Tapi bener sih Pak. Setelah saya juga pindah ke Subang Pak, ke Jakarta gitu kelamaan. Begah banget Pak rasanya kena macet Pak. Ah kan. Lu Persis kayak Bapak waktu itu. memahami apa yang gua rasakan kan? Bener Pak. Bocah-bocah juga pas diajak ke Jakarta nih, kesal sama macet Pak. Bener-bener. Belum lagi tiba-tiba ada tatetot Itu tengah jalan. jadi kayak lebih stres aja. Padahal sebelumnya ya kita di Jakarta tinggal gitu. Iya. Nah itu tuh lihat tuh. Ada gedung-gedung tinggi ya yang belum ditempati. Jadi plannya buat apa ya? Apartemen? Ya kayaknya sih itu apartemen atau kantor ya. Nggak mungkin tuh masjid kan? Ya tidak mungkin dari bentukannya. Mall juga kayaknya nggak mungkin. Enggak. Apartemen. Jadi, untuk ke IKN kita tidak bisa langsung masuk. Kita harus ke rest area IKN dan melakukan registrasi. Kemudian, kita bisa masuk ke dalam IKN dan berkeliling menggunakan bus listrik tanpa dipungut biaya. Tetapi, karena kami sudah membuat janji sebelumnya, kami bisa masuk menggunakan Duo Tigo dan dipandu dengan petugas IKN, yaitu Bapak Joseph dan Bapak Ervan. Namun, sayangnya ketika kami selesai makan dan istirahat di rest area, dan hendak berangkat menuju IKN, tiba-tiba hujan deras datang. Oke Pak, ini saya mau nanya sedikit nih Pak. Kan kalau saya kan udah berizin, udah dari jauh hari kan ya. Nah pertanyaannya Pak, kalau misalkan kita langsung go show gitu, pengen lihat IKN, bisa nggak sih Pak? Bisa Pak, nanti bisa registrasi atau pendaftaran langsung di tempat di rest area. Oke, itu boleh bawa mobil kayak kita gini Pak? Mobilnya berhenti di rest area Bang. Oh di rest area tadi ya? Rest area, semua masuk ke dalam IKN atau KIPP IKN menggunakan bus listrik atau Bluebird yang kita siapkan. Oke, nah itu registrasinya gimana Pak? Mendownload aplikasi iKnow atau tulisannya IKN OW. Oke. Setelah itu melakukan registrasi. Oh, oke. Langsung ya Pak ya? Langsung. Kalau kesulitan sudah ada petugas kita yang stay di lokasi untuk membantu registrasi. Itu gratis Pak? Semua gratis. Gratis dari ya? Pendaftaran, naik busnya, parkirannya semua gratis. Oh, asik dong. Kecuali makan ya? Kalau makan ya beda Pak. Harus belanja ya? Belanja sendiri. Ya dukung UMKM kita Pak. Iya. Asik juga ada yang gratis ya. Siap. Tiap hari orang berkunjung gitu Pak. Setiap hari berkunjung Pak. Biasa berapa orang sehari Pak?
Kalau dibagi dua kategori Pak. Kalau misalkan hari biasa itu Senin, Selasa, Rabu sampai dengan Jumat itu dia serendah-rendahnya itu ada di 400-an. 400-an ya? Sampai naik-naik 1000. Sampai 1000. Ya, sampai 1000. Kalau hari Sabtu Minggu atau hari libur sudah pasti itu trennya di atas 2000 Pak. Oh, di atas 2000 ya? Di atas 2000. Oh, rame dong. Rame Pak. Kalau hari libur kemarin tanggal hari Selasa kemarin itu tanggal hari setelah hari raya Isra Miraj, besoknya hari raya tidak yang Cina ini Imlek itu 9.000 lebih Pak. Oh, 9.000-an. Rame banget ya. Hari sebelumnya itu 7.000-an Pak. Oh, oke. Bahkan hari terlibur terakhir hari Rabu pun masih 4.000-an Pak. Oh, rame banget ya? Ya. Dan hari ini lagi rame lagi sepi Pak? Oh, hari ini ini hari biasa, dia termasuk sepi Pak. Termasuk sepi ya? Termasuk sepi. Oh, berarti kalau sepi pun ramenya kayak gimana tuh? Kalau sepi pun ya dia masih di atas 400 Pak. 400 sampai 1000 itu dia tidak akan kurang dari situ. Berarti ini ya orang antusias ya buat main di sini ya? Ya, orang antusias sekali Pak. Mungkin ya artinya ketika kita tanya, mereka penasaran melihat bagaimana prospek pembangunan IKN, bagaimana IKN yang mereka hanya lihat di televisi dan di media-media sosial, mereka ingin lihat langsung begitu. Itu kebayang nggak Pak kalau misalkan satu orangnya kena 10.000 aja? Waduh, banyak Pak. Tapi ya ketentuannya hari ini belum Pak. Belum boleh. Kenapa? Kenapa? Karena memang otorita hari ini kita belum melakukan Pemdasus, belum menjalankan Pemdasus. Jadi kita belum memiliki kewenangan atau regulasi untuk melakukan pungutan sendiri Pak. Iya, jangan dong Pak. Jangan. Iya. Insya Allah gratis semua Mas. Iya. Tapi ya kita usahakan untuk orang datang ke ibu kota negara tetap gratis Pak ke depan. Abang, sebelah kanan kita ini namanya apa nih? Suku Kebangsaan Barat. Ini Sumbu Kebangsaan Barat. Sumbu Kebangsaan Barat. Maksudnya apa tuh Pak? Kalau Jakarta ya mungkin macam bundaran HI begitu Pak. Oh, nanti jadi ada ini Sumbu ikon. Barat, ikon. Oh, ada Sumbu Barat, nanti ada Sumbu Timur di sebelah Pak. Oh. Oh ya, luasnya berapa Pak ini Pak? Kalau untuk IKN secara keseluruhan Pak itu luasannya 252.000 hektar. 252.000 4 kali Gede banget ya? 4 kali DKI Jakarta Pak. 4 kali DKI Jakarta. Kalau tambah wilayah lautnya 5 kali DKI Jakarta. Oh, oke. Ada wilayah laut juga. Ada wilayah laut juga ya? Iya Pak. Oh, gede Singapura juga ya? tiganya Mas. 3 kali yang Singapura gedenya ya? Iya. Oh, gede ya? Gede Pak. Nah, terus kalau tol itu kan kemarin katanya ada tol ya? Ada tol. Itu kita belum boleh masuk atau baru VIP aja? Sementara masih tahap pembangunan Pak. Oke. Izin kalau di atas ini tuh rumah jabatan menteri. Oh, rumah menteri di sebelah menteri. kiri ya? Ya, ini Namanya yang tapak menteri. tapak menteri. Tapak Menteri ya. Yang itu apa Pak? Gede sekali Pak? Rumah sakit Kementerian. Kemenkes Oh, rumah sakit Kemenkes. atau disebut rumah sakit vertikal. Tapi itu ada kantor Kemenkesnya juga atau khusus rumah sakit aja? Ini rumah sakitnya Pak, Rumah sakitnya aja ya? Ya. Berarti kantor Kementerian Kesehatan bukan di sini? bukan di sini. Bukan di sini. Tadi kita kelewatan Pak, tadi di belakang itu ada rumah sakit Hermina ya Hermina tadi tadi. ya? Hermina, swasta. Oh, jadi ada yang nasionalnya, Ya. ada yang rumah sakit swastanya ya? Ada 3 yang sudah fungsional Pak, rumah sakit Hermina, Oke. Kemenkes dengan rumah sakit Mayapada. Oh, udah jalan ya? Sudah Pak, sudah operasi juga. Mayapada nanti dia ke sana lagi, ke dalam lagi. Itu juga rumah sakit internasional Pak. Oh, oke. Nah, ini apa Pak? Ada gedung besar sebelah kiri. Kalau ini rusun ASN. Rusun ASN ya? ASN. Oh. Tinggalnya di situ ASN. Iya. Kami sementara tinggal di ini. Udah operasi Pak? Sudah Pak, banyak sudah fungsional Pak. Oh, udah ada isinya berarti? Sudah. Termasuk kami tinggal di sini juga. Oh, Pak. Bapak tinggal di sini? Tinggal di sini. Oh, oke. Semangat. Ini hujan ya sayangnya ya? Siap Pak. Kalau ini sudah masuk wilayah KIPP juga. Kalau ini Kemenko 4. Itu kita lurus. saja, Kemenko Pak. 4 tuh apa? Kementerian Koordinator ada 4. Oh iya kantor. iya Kemenko ya di sini ya. 1, 2, 3, 4.
Di depan. Ini kita menuju ke istana negara sekarang. Istana Garuda. Garuda. Iya, karena kalau istana negara di Jakarta. Oh, Dibedakan namanya ya. Di sini kan anunya bentuk Garuda. Iya. di Dan sebelah ini kanan mungkin kita ya. diketahui bahwa ini ibu kota bukan warisan. Oh. Ini ibu kota karya anak bangsa. Betul. Mohon maaf kalau yang di Jakarta mungkin warisan dari penjajah. Iya. Ya, makanya satu kebanggaan buat kita. Bisa. Buat ibu kota. Bangsa Indonesia itu punya ibu kota yang karyanya anak bangsa. Kita membangunnya sendiri. Dibangun sendiri, ini semuanya. Tanahnya juga ya Pak. Ya. Aduh, ini kalau nggak hujan kita bisa keluar nih ya. Iya, jalan-jalan. Yang banget. Foto-foto. Kayaknya harus setting ulang. Mampir lagi lah kapan-kapan lah. Pengen foto di sini tapi hujan ya. Berhenti sebentar di situ Pak, reda kita foto. Oke. Di sini sudah ada kopinya Mas. Sudah ada Kopi? Excelso. Ada Excel. Oh ada, oh, boleh menarik. Ngopi menghadap istana Pak. Wah keren. Kopi menghadapi tanah itu. Iya keren sekali Pak. Kita Ngopi ngambil di foto di situ. sini depan sini boleh. Ya, nanti Oke. hujan reda dulu Coba Pak. hujan reda aja ya. Iya, Tunggu reda dulu. Anak bangsa dia yang bangun. Ini karya anak bangsa Pak. Ini dari Bali yang bangunnya Pak. Belakang itu Ya. ya. Oman. Pak Oman Nuwarta ya. Benar. Kalau yang depannya ini semuanya adalah dari kita. Oh. Insinyurnya segala. Kita boleh kanan Iya, Pak. kita belok di sini Pak. Pelan-pelan kanan. saya lihat kalau terbuka langsung masuk. Di sini ya, ini Pak. Masuk. Terbuka ya. Nah, itu ada ini. Excelso, kita Ya, sini. kanan ini Pak. Kanan ya. Kita dibukain. Ya, Bapak nanti masuk, buka pintunya. Oh untuk ada saya Excelso samperin. beneran dong. Keren. Turunin ini apa namanya? Jendela. Lah. Saya kira dia. Ya Pak. Wop. Sudah. Ya. Kita maju lagi Sini menepi dulu, ngobrol di di sini. pinggir sini saja Pak ya. Kita parkir sini dulu ya. Karena kami ingin foto bersama di depan istana, kami menunggu sambil bersantai di Excelso Coffee. Di sini, kita sudah bisa memesan seperti kafe pada umumnya. Dan kami memilih tempat duduk yang katanya paling favorit bagi para pengunjung, karena bisa foto dengan latar belakang istana sambil menikmati kopi. Ya, sudah setengah jam lebih kita menunggu, ya kan? Hujannya Karena terus. tadi kita bilang pokoknya kalau udah jam 1, jam 2 sih sebenarnya ini belum ganti. Belum connect karena HP-nya baru ini, belum kita konekin. Iya, baru. Sombong Jangan banget, injek baru. ya. Mas sepatu. Ya, tadinya kita mau diajak ya sama Pak Joseph sama Pak Ervan buat jalan-jalan keliling, jalan kaki karena emang di sini tempatnya bisa buat umum ya. Ya, sangat jalan kaki able. Ya, walkable city. Termasuk kita mau foto-foto mobil di sana. Aduh. Tapi ternyata hujan. Enggak apa-apa. Ya, jadi mungkin next time saja. Tapi kalau kalian mau ke IKN, Yap. seperti yang dijelaskan dengan Pak Joseph dan Pak Ervan, Yap. bisa datang aja langsung Datang langsung. ke rest area tapi ya. Yap. Daftar pakai aplikasi. Ya. Nanti naik bus keliling-keliling, turun di halte, bisa keliling di sini, nanti mau balik tinggal ke halte lagi. Yap, betul sekali, Pak. Dan itu gratis. Gratis tis. Gratis tis. Dan kalau mau nongkrong, kopi segala macam ada. Yap. Kamar mandi pun juga ada, jadi nggak perlu khawatir. Aman. Ya, tapi kalau lagi hujan begini, Ya udah. ya udah. Jadi lagi tidak beruntung. Iya. Next betul, Pak. time Next time kita juga akan lagi. kesini lagi kayaknya. Yap. Harus. Oke, lanjut kita ke destinasi berikutnya. Memang yang namanya alam kita nggak bisa tebak ya. Kita cuma bisa berencana, tapi sisanya biar Tuhan lah yang mengatur, menentukan. Pengen foto hujan. Udah. Ini kemana Pak depan itu Pak? Kalau ini tembus keluar menuju ke hunian pekerja. Hunian Oke. pekerja konstruksi. Oke. Apika. Ini kantor kementerian Mas. Kantor kementerian. Kementerian apa Pak? PU. PU ya? PR. Oh. PU di situ sebenarnya PR. PU dan PR. Jadi Dulu- bagian rumahnya depan. Dulu PUPR, sekarang PUPR. Oh beda ya, perumahan rakyat sama PU beda sekarang ya? Sekarang sudah pisah. Oh. Kebetulan bangunannya ada dua ya sudah lah, ini pasti terbagi dua lah. Oke, ya. Masuk. Ini yang sebelah kanan ini yang Kemenko tadi ya? Kemenko 1 berapa bangunan, sebelahnya Kemenko 2.
Nah itu ada bangunan keren tuh apa tuh Pak? Yang sebelah kiri depan itu kita. Bank Indonesia. Bank Indonesia. Modelnya seperti kapal pesiar gitu Pak. Oke. Tapi belum operasional dia ya? Belum. Belum ya? Ini bangunan bank perdana di Oh. IKN, Bank Indonesia. Gede Tapi banget ya? tahun ini juga beberapa perbankan sudah mulai bangun di sini ya. BRI, Mandiri, BNI, Yang BUMN ya? yang BUMN Semuanya bangun di sini ya. sudah mulai membangun tahun ini Pak. Oke. Di mana lokasinya Pak? Semua di dalam kawasan KIPP sini Pak. Oh. Kalau tadi tidak hujan kita bisa sampai di beberapa lokasi, tapi Ini hujan ya? ya kondisinya tidak memungkinkan saat ini. Dan deras lagi Pak, bukan sekedar hujan. Wah, bukan hujan, ini lebat sekali Pak. Iya, hujan angin. Itu ada tiang bendera itu tingginya 79 meter, Tinggi banget. melambangkan umur bangsa Indonesia ketika membangun ini ya? Ya, betul sekali. Nah dulu Februari 2023 saya kesini sama Om Mobi, Om Fitra, kita ke KM 0. Sekarang sudah bentuknya seperti itu. Betul. Dulu itu naik turun tangga loh ini. Dan tangganya cukup banyak, sekarang udah jadi ya. Lebih dari Ada 1000 teman tangganya. Lebih dari 1000 ya? Iya. Pokoknya tekor kaki. Iya itu 2 tahun Sebelah lalu kiri itu. Ini hunian ASN juga. Oh ini hunian ASN juga sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini hunian ASN juga. Ini hotel pertama di IKN Pak. Sebetulnya sudah ada 2, satu hotel Kubika tapi belum ditinggali. Tadi dari yang kita duduk itu ke arah selatan tadi. Oke. Kubika Hotel. Berarti yang bisa nginep baru Swiss Hotel. Baru Swiss Hotel Pak. Udah terbuka untuk umum. Sejak Agustus kemarin sudah fungsional untuk umum. Berapa semalam di sini Pak? Semalam di sini informasi terakhir kemarin kalau berkunjung ke sini tuh 1.800.000 Pak. Satu malam. Satu malam. Lumayan ya. Lumayan. Kalau harga standarnya sekitar itu kan kurting khusus untuk yang ber-KTP Kalimantan. Kalau yang umum sekitar 2,5 atau 3,5. 2,5 juta. Siap. Wow. Biasa kalau pejabat di situ Pak. Ya banyak di situ Pak. Cepet Kita- balik modal sih harusnya ya. Ya, dari sini ini bundaran Apa nih? Sumbu Timur Pak ini. Oh bundaran Sumbu Ya, Timur. kita lurus. Tadi lalu Sumbu Barat bukan? Sumbu Barat. Oke. Ini putar balik. Putar balik Pak, ikut pinggir apa ini. Kita ikut situ. Itu apa Pak? Rumah sakit Hermina. Oh Hermina. Nanti keluar Dulu kita tuh lewat lewat depan. situ. Oh iya. Ya, Dulu kan kayaknya lewat situ ke sini. lewat jalannya masih tanah dulu. Ya, benar. Ya, Nggak ada apa-apa. ini kita masih mutar ikut. Di depan di situ. Tapi ini Ini kantor otorita di depan. nanti Itu apa tuh Pak? kantor otorita. Oh kantor otoritanya di situ ya? Ya, kita pelan-pelan lurus ke situ Pak. Ikut bundaran ini. Ya. Ambil yang kiri situ? Ya, beloknya di kiri situ. Yang kebuka itu ya? Ya, Ya, ada tanda. betul. Ambil kiri ini Pak. Ya. Ini yang kantor otorita ya? Ya, kantor. Tapi udah berkantor di situ? Belum Pak. Belum ya? Karena masih interiornya masih dikerjain. Oh, harusnya Rencananya ini sekitar nggak lama. Maret ini Pak sudah digunakan. Udah digunakan ya? Konstruksi di sini Pak siang malam. Siang malam ya? Ya malam jam 10 kita tidak heran lihat orang masih bekerja. Jam 12 Oh. malam juga masih. 2 shift berarti ya? 2 atau 3 sih. Tiga shift ya? Oh, oke. Makanya cepet ya pembangunannya karena gerak terus. Aktivitas pekerja itu mereda itu sudah sekitar jam 3 pagi itu ya. Jam 3 pagi ya? Nanti jam 7 pagi mulai lagi. Oke. Oh. Tembusan jalan tol dari depan ini Pak. Oh itu depan tuh jalan tol ya? Iya. Ya tembusannya. Oke. Tembusan Berarti jalan tol nanti. boleh nggak dibukain buat kita Pak? Belum nyambung Pak, di bawah situ masih. Tahap pembangunan semua masih. Tapi kalau VIP udah bisa lewat sana ya? Kalau ini belum nyambung. Oh belum. Yang nyambungnya lewat mana masuk yang VIP Pak? Biasanya lewat tol Pulau Balang. Mm-mm. Hanya masih pembenaran saat ini untuk ada jembatannya, jembatan Pulau Balang. Sementara ada sedikit pembenahan di situ, jadi belum difungsionalkan kembali. Suatu pengalaman yang luar biasa bisa melihat langsung proses dan progres untuk ibu kota Nusantara. Semoga kami bisa kembali lagi di lain waktu. Ya, alhamdulillah kita udah mau masuk tol lagi ya. Betul.
Dan tadi untung kita nggak nungguin, Pal. Oh iya, nggak kelar-kelar kayaknya Pak Nggak hujannya. kelar hujannya, bener-bener loh awet. Hujannya sampai Di sekarang sini. masih awet. Dan sekarang kita lagi di daerah Bukit Soeharto ya. Nah, di dekat Bukit Soeharto tadi kita sempat mampir ke tempat Balai Konservasi Dan Orangutan. Ya, betul. Tapi ternyata nggak boleh masuk karena bukan untuk umum ternyata. Bukan buat wisata, Pak. Jadi kayak itu Pak, lihat doang. Kita pikir bisa ini kan dalamnya ada sekolah orangutan. Ya, untuk dilepas liarkan lagi, Pak, sekolah orangutannya. Enggak, katanya itu emang udah lepas liar. Emang udah lepas liar? Iya, kan tadi Oh. gua tanya kan. Di sini tuh orangutannya dalam wilayah tertentu apa diliarkan itu aja, diliarkan aja. Oh. Beda lagi. Nah, tapi kalau ada untuk wisata, ada tempat khusus, Pal. Apa tadi namanya? Bos apa? Bos apa tadi, Mat? Sebutannya lupa gua. Apa itu bos apa itu namanya? Pokoknya. Iya. Tapi itu juga nggak bisa mendadak, harus janjian. Ya. Dan kemarin kita udah telepon, ternyata untuk hari ini tidak bisa. Bisanya minggu depan ya. Iya. Jadi ya sudahlah, karena besok kita udah harus jalan lagi. Betul. Nah sekarang kita mau ke suatu tempat lagi nih. Mana tuh? Di tempat lihat aja. Dulu gue pernah bikin PH kecil-kecilan, Pal. PH? Production house. Seriusan? Oke, Nah, terus? gue buatin video musik apa? Video klip? Bukan video klip, kalau jingle gue bikinin videonya, tapi bukan jingle ya. Video buat jinglenya? Video buat jinglenya. Oke. Nah, itu mungkin 2016 kali ya. Lama banget udah. Iya. 9 tahun yang lalu. Itu travel Balikpapan Samarinda, namanya Kangguru. Oh, oke. Nah, terus lu sampai sekarang masih kenal sama orangnya? Ya masih lah. Kan tadi kita ini dijemput di bandara. Iya, gua kira cuman sekedar kita temenin dah gitu kagak ya? Enggak, emang lu ada kenal sejarahnya. Oh, pantas. Nah, gue belum pernah main ke kantornya, gue pengen main aja iseng. Sama sekali belum pernah dari lu bikinin itu. Nah, dulu tim gue yang datang ke sini. Nah, gue yang waktu di Jakarta, gue yang bikin videonya. Tapi gue pas ke Balikpapannya nggak ikut. Oke. Jadi dulu gue pernah bawa elf dia tuh. Elf travelnya dia. Elf travelnya kan bawa jalan nih, Ya. elfnya kan. Nah, karena nggak ada yang bisa bawa elf, gue yang nyetir. Terus di syuting. Nah, gitu ceritanya. Pantes kayak kenal deket banget kemarin ngobrol gitu. Gue bingung, pesan ya Pak, gue kira cuman ya udah sekedar ngasih support gitu ke kita Pak gitu. Ternyata enggak ya? Enggak. Emang udah kenal lu. Emang ini. Pantes. Jadi kita mau main ke kantornya. Bawain aja. Pertama kalinya setelah lu pernah kerja sama bareng mereka. Iya, ini kan kedua kalinya gue ke Balikpapan. Iya. Kemarin nggak sempat. Ya, kita balik lagi ke kota Balikpapan. Dari IKN. Ini lu perhatiin deh, Pak. Di Balikpapan. Dia disambung nih? Dipisah? Balikpapan. Ya. Sambung. Ya. Kan nama. Oh iya benar. Bukan kata, dua kata. Di kalimat. Balikpapan. Dipisah dong. Oh, D-nya dipisah. Iya. Kalau Balikpapannya disambung. Sambung. Benar. D itu kalau kata kerja disambung. Misalkan digampar. Ditabok. Kenapa sampai Itu kata kerja. Jadi dimakan, disambung. Tapi kalau mengatakan tempat kata benda dipisah. Iya kata tempat sih dipisah. Misalkan di Lampung, ya kan? Di Sulawesi itu dipisah D-nya. Di Palu kemarin tuh. Di Palu disambung. Bisa juga kalau orang kan? Dar gitu loh. Itu kata kerja. Tapi kalau menanyakan tempat dipisah. Ini mau kemana sih? Ya ada. Lanjut. Tapi perhatiin deh. Di Balikpapan tertib loh. Tertib Pak, emang bener. Ya kan? Trafficnya tuh enak gitu. Terus yang kedua, tidak mendengar klakson. Betul banget, dari kemarin tidak ada Tantan Tintin. Bener ya? Iya. Kurang lebih kayak di Gorontalo rasanya. Iya, bener. Iya kan? Bener. Nah, tau nggak kenapa? Nah itu. Jadi kalau menurut
narasumber orang sini ya. Orang asli sini. Iya, jadi waktu pertama kali sama Om Biom Fitra sini ya, pertama kali gue balik papan, gue kaget. Kita bertiga kaget. Kenapa pada rapi-rapi bawanya segala macem, nggak ada klakson. Di tol aja mereka nggak kebut-kebutan. Iya ya. Ya kan? Bener. 100 paling kencang 120 lah. Ya. Jadi konon katanya ini adalah kota yang tadinya tuh Balikpapan tuh kampung kecil. Ya. Kampung nelayan kecil, tapi karena ditemuin sumber minyak dan waktu itu VOC itu ngebor di tanggal 10 Februari 1897. Yalah Wikipedia banget sih. Gak apa-apa. Ya itu sumber yang kita dapat. Iya. Nah, 10 Februari tuh jadi hari jadinya Balikpapan. Jadi sekitar beberapa hari lagi tuh. Sekarang tanggal 3. Tanggal 3. 7 hari lagi. Nah, jadi di sini tuh banyak orang yang kerja di oil and gas dan tahu kan oil and gas itu kan sangat-sangat safety ya. Oh iya. Termasuk ketika mereka mengemudi. Urusan mengemudi. Itu mereka dilatih dulu. Terbiasa untuk safety driving. Dan bayangin ya, katanya ya, ini Balikpapan tuh karena oil and gas, kebanyakan tuh orang-orang yang kerja di situ sebagai perusahaan karyawan dari oil and gas, kan masuknya susah ya, pinter-pinter ya. Nah itu dibilang katanya ya ini kalau misalkan di tes IQ ya, seluruh Indonesia IQ tertinggi itu adanya di Balikpapan. Oh gitu. Ya kata orang-orang pinter. Iya sih, ya, benar. IPK-nya tinggi-tinggi nih yang di sini nih. Iya. Jadi oil and gas kan biasanya kalau nggak masuknya susah, tesnya susah, mereka biasanya ngambil dari kampus-kampus tuh yang IPK-nya tinggi-tinggi tuh. Yang kumlot diambilin. Iya. Nah, makanya tadi ada Halliburton, ya kan? Halliburton itu apa? Itu pengeboran minyak. Oh iya tadi yang kita lewatin ya. Itu pengeboran minyak. Pengeboran minyak apa segala macem. Nah itu di sini banyak. Gitu. Dan ekspatriat pun juga banyak yang kerja di oil and gas di sini. Oh, pantesan tadi di hotel kita lihat ada Pak ekspatriat beberapa. Mungkin lagi kunjungan kerja atau survei apa bagaimana kita nggak tahu. Nah, oh gitu. Jadi kalau ditanya di sini, kemarin udah ngobrol kan kita ya. Ya. Katanya jarang orang Balikpapan. Yang beneran orang Balikpapan rata-rata pendatang. Betul, itu yang sering diceritain sama orang-orang yang kita ngobrol kemarin. Kalaupun orang Kalimantan biasanya itu adalah orang dari Banjarmasin. Iya. Atau Samarinda. Karena memang paling dekat di situ-situ. Jarang yang benar-benar asli dari Balikpapan. Nggak ada ya malah ya, benar-benar. Dan emang dari kemarin kita nanya dari mana nggak ada yang bilang asli Balikpapan tuh nggak ada. Aslinya dari mana? Ya kan tadi ada dari Jember. Ya kan? Dari Jawa-Jawa juga ketemu. Nah ini dia kanggur yang gue bilang tadi. Yang lu ceritain, lu bikin video ininya. Iya, travel Samarinda Balikpapan. Ya, dia ada on time atau gratis. Hah? Kalau nggak on time bisa gratis? Gratis. Jadi kebayang ya. Mungkin karena Samarinda Balikpapan juga lancar kali jalannya ya. Jadi kalau misalkan berangkat jam 7, terus ternyata nggak jam 7, ya udah gratis. Wow, mantep banget garansinya. Kayak naik kereta jadinya. Iya. Betul ya Mas ya? On time or free ya? On time or free masih ada. Terus ya, dia itu tiap 30 menit sekali berangkat. Keren. Kadang 15 menit sekali. Cepet banget Pak. Enggak, maksudnya bukan cepet bangetnya. Iya, tapi maksudnya dari sini nih lu datang nih. Ada keberangkatannya begitu. Iya, udah datang aja, pasti tiap 30 menit ada. Begitu. Jalan. Gitu. Kadang kalau penuh banget 15 menit langsung jalan. Wah. Asik kan? Asik. Jadi kalau misalkan kita udah buru-buru ketinggalan, tenang. Udah ada pasti. 30 menit lagi ada lagi. 30 menit lagi ada lagi. Gitu. Jadi kayak kereta. Bener. Tiap jam segitu ada, iya. Iya, dan ini ada di bandara Sudirman. Kemarin ada di AWS sama WR Supratma atau Cipto Mangunkusumo. Gitulah kurang lebihnya. Yang paling efektif pas dia bikin videonya. Saatnya kami berburu makanan khas di Balikpapan, tapi namanya Salome. Iya, Salome. Kira-kira apa artinya ya? Kalau di Google ya, Salome itu yang pertama ada murid Yesus, ada di Alkitab. Yang kedua
putri Yahudi dari Herodes II dan Herodias. Terus nama makanan seperti pentol, bakso atau cilok. Nah, terus juga Salome juga bisa merujuk pada singkatan satu lubang rame-rame. Singkatan ini bisa merujuk pada cara makan orang yang mengambil makanan dari tempurung besar secara bersamaan. Oh, itu maksudnya. Iya. Tidak berapa lama, akhirnya kami menemukan Salome. Nggak sabar buat nyobain. Kita lagi jajan Salome dan ini dekat lapangan Merdeka ya. Ya. Satunya berapa, Pak? 10.000. 10.000 ya. Nah, ya. Kita makan di mobil saja. Ya. Makasih ya, Pak ya. Tadi kita mau makan lagi namanya di Bondi. Sebenarnya tadi gue nyari namanya Namin. Oh, ya. Depot Miki, tapi rata-rata tutup jam 3. Ya, karena emang gue dengar kemarin dari pagi kalau Depot Miki. Oh. Emang tempat buat sarapan katanya. Tadi katanya rame juga, namanya Bondi. Kita coba lihat ya. Mau kesana aja? Iya. Oke, boleh. Sama tadi nanya warga lokal lah. Itu. Rekomendasi dekat sini. Mau bawa apa gua? Bebas, Bapak Ya, mau bawa apa gua? Ayo. Jadi yang ini juga direkomendasikan sama Pak Eko dari DLU ya. Betul. Dharma Lautan Utama. Kita ngobrol-ngobrol kemarin. Udah mau gelap ya. Si Rahmat mana? Di luar mau rolling katanya. Nih. Ini coba kita mana tadi itunya? Di belakang. Iya, Allah taruh Susah belakang. banget. Mana sih? Kagak dikasih ke orang. Orang kita mau ngicip. Dibelinnya full lagi. Padahal kan mau ngicip doang ya? Iya. Rahmat masuk dulu. Ini sampai Boni kenyang kita. Banyak porsinya. Oke, ini nih. Salome. Salome. Terus sobat nih. Enak lagi. Enak lagi. Itu apa kira-kira Pak? Ayam apa ikan Pak? Lebih ke tepung sih. Iya paham. Pasti tepungnya campurannya rada lebih banyak. Apa lah? Coba sendiri lah. Ayam kayaknya sih ayam sih kalau dari. Tangan lo mana? Wah gurih banget nih mah. Ayam nih ayam. Ayam. Berjalan. Tapi rasanya kayak some. Kalau orang Klaten bilangnya some. Some. Enak sih tapi Enak kok ini mah. enak sih. Seperti biasa, berdasarkan rekomendasi netizen, akhirnya kami tiba di restoran Bondi, salah satu restoran yang legendaris di Balikpapan. Nah ini dia Pal. Ya. Ini apa kecap? Kayaknya saus bumbu gitu loh, nggak tahu bumbu apa itu. Gitu ya. Ini kerang nih. Kerang apa nih Pal? Kerang laut sih kayaknya. Udah pasti Pak. Ya kan kerang laut kan pasti kan? Udah lapar banget Pak ini. Ini sayur asemnya. Enak. Bener Pak. Mana gue pernah rekomendasiin yang enak. Ini bumbu apa sih? Saus Padang. Hah? Sama. Saus Padang juga emang tadi pesennya. Tapi enak juga. Nah itu apa? Kerapu bakar apa tadi? Tuh namanya tuh. Ada bumbu bakar ternyata Pakai beda-beda. bawang-bawangan gitu lah. Kayak sayur dulu. Tauge. Enak. Ini yang beda Pal. Coba deh. Kalau ini saus Padang, rasanya sama kayak yang pernah lu coba di Jakarta. Yang ini rasanya beda. Coba deh. Aneh kan, beda kan? Cita rasa lagi nih. Ini nggak tahu nih. Deskripsinya apa ya? Nggak ada. Ada smoky-smokinya. Ada manisnya juga ada. Ada bawangnya juga.
Gitu ya, pokoknya beda deh. Enak deh, pokoknya enak dah. Tadi Pokoknya apa enak sih dah. namanya? Aku pokoknya disebutnya bawang-bawangan pokoknya. Mas, tadi ini apa namanya bumbunya? Bumbu bakar apa? Parape. Parape. Bumbu Nah, bakar itu. parape. Kangkung. Kangkung. Nah, sini dia. Nah, besok nih, Pal. Pagi nih ya. Kita kan mau ke Loksado. Yap. Nah, kita tuh pagi harus nyobain dulu yang khas di sini juga. Apa tuh? Bukan khas sih, maksudnya yang Rame di sini rame. rame. Depot Miki. Depot Nah, Miki. sebelahnya ada Kopi Namin. Wah, cakep tuh. Nah, nanti kita coba seperti apa besok pagi. Jadi ini makanan terakhir kita. Sampai jumpa di hari berikutnya. Setelah puas menikmati cita rasa di Resto Bondi, besok kami akan mengeksplor lagi kota Balikpapan. Sampai jumpa di episode selanjutnya, 1 Million Journey Borneo 360. Bengong ya? Oh, bengong. Oh, ini yang belakang kita turunin ya, Pak ya? Apa bobot? Karena sudah terlanjur masuk jauh ke dalam, akhirnya kami tetap lanjutkan. Namun treknya agak bikin deg-degan ya. Waduh.